Nah, kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi kedepannya mungkin semuanya sudah full automation oleh robot gitu, itu memungkinkan sekali. Jadi yang perlu teman-teman apa ya, fokuskan itu lebih ke desainnya gitu, desain dan juga learn-nya gitu. Nah, nanti yang bagian untuk build dan test ini sudah bisa dikerjakan oleh robot, dan ini memungkinkan sekali saat ini atau kedepannya dilakukan dalam konteks namanya biofoundry, teman-teman. Oke, jadi untuk konteks biofoundry ini, saya kebetulan gitu pernah dulu bekerja di London Biofoundry. Jadi dia kayak centralized automation gitu ya, automation lab. Jadi semuanya dari awal sampai akhir, teman-teman udah punya nih desainnya apa, algoritmenya apa, pathway-nya seperti apa. Teman-teman tinggal synthesize DNA-nya, kemudian teman-teman tinggal submit nih ke foundry-nya. Nanti mereka akan menjalankan, oh ini mau dibikin seperti apa, kemudian juga pattern-nya seperti apa, desainnya combinatorial assembly, kemudian output-nya seperti apa, mereka akan membantu seperti itu. Nah, aku kurang tahu ya kalau misalkan di Indonesia apakah si biofoundry ini sudah umum atau belum, tapi semenjak sebelum pandemik sebenarnya terdapat namanya Global Alliance of Biofoundries ya around the world. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada sebagian besar di East Coast, di West Coast, kemudian Europe, di UK itu ya, itu banyak di beberapa tempat di UK. Kemudian oke. Kemudian juga untuk Europe biasanya di Skandinavia, kemudian juga untuk Asia itu ada di South Korea, di Jepang, di Taiwan, kemudian salah satunya ada di Singapura, dan di Australia juga. Nah, mungkin kedepannya harapannya ada salah satu biofoundry ya yang ada di Indonesia ya, mungkin dari BRIN gitu yang bisa membuat satu biofoundry sehingga kita memiliki aliansi yang cukup global dengan biofoundry lainnya. Kebetulan salah satu biofoundry yang ada di SIFPI, A-Star, yang ada Singapura, baru kemarin join ke Global Alliance Biofoundry ini. Jadi biofoundry yang di sini pun sudah terafiliasi dengan Global Alliance Biofoundry ini. Oke, nah kedepannya juga tidak menutup kemungkinan nih. Kita kan tadi sistemnya biofoundry ya, jadi ada pusat-pusatnya seperti ini. Misalkan katakanlah teman-teman pengen nih untuk mengerjakan proyeknya di biofoundry Singapura gitu. Ya bisa, tapi teman-teman harus secara physically come here atau datang ke sini, kita discuss, memberikan physical materials gitu ya. Kemudian mencoba untuk diskusi dan kawan-kawan yaitu secara in person gitu. Nah, nanti kedepannya akan memungkinkan buat teman-teman gitu, misalkan teman-teman dari Indonesia, tapi teman-teman memiliki cloud labs gitu atau foundry semacam itu, tapi di belahan dunia yang lain gitu. Nah, ini salah satunya cloud labs yang ada di Emerald Cloud Lab, yang mana ini posisinya ada di West Coast di US gitu ya. Jadi mereka memiliki ambisi untuk gimana nih kita bisa memfasilitasi orang-orang yang bisa aja nih teman-teman dari Indonesia kan, teman-teman bikin projectnya dari government project atau industrial projects, kemudian teman-teman mencoba untuk ya udah aku punya desainnya seperti ini, teman-teman akan dibikinkan gitu, tinggal submit aja sequence-nya seperti apa. Nah, mereka akan coba untuk mensintesis DNA-nya dan kemudian juga masukkan, melakukan cloning, memasukkan ke organism of interest-nya yang ada di mereka gitu ya. Kemudian akan ini sekaligus all automation ya, jadi semuanya automated. Mereka punya istilahnya staff gitu yang standby ya gitu, tapi teman-teman nggak perlu untuk standby juga di sana. Dan ini dia bisa kerja 24/7, jadi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, non-stop. Ini kan nanti teman-teman juga akan bisa track nih, misalkan oh sequence yang ini sedang di tahapan apa ya, oh dia sedang cloning, oh dia sedang dites gitu kan, oh dia sedang dalam proses produksi atau seperti apa. Nah, ini coba teman-teman cek untuk ke Emerald Cloud Lab ini seperti apa.
Oke, jadi ya tadi kan sedikit berkaitan dengan prosesnya ya di BTL cycle yang tadinya bisa manual gitu, teman-teman bisa melakukan manual, kemudian sampai menggunakan robot yang mini, kemudian nanti kedepannya akan menggunakan fully automated. Tapi di sini saya mencoba untuk meng-highlight dari exploration dari symbio bioparts yang menurut saya ini menarik dan mungkin teman-teman bisa lakukan gitu ketika teman-teman nanti liburan ya. Jadi teman-teman bisa ngorek-ngorek fencing untuk dapat namanya bioparts gitu. Nah, kenapa ini menarik? Itu teman-teman kan butuh masing-masing individual bioparts ini ya. Nah, ini teman-teman bisa ambil tuh dari lingkungan, dari misalkan teman-teman lagi holiday atau lagi kemana gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bikin library-nya atau pustakanya gitu, pustaka dari bioparts ini. Teman-teman nanti harapannya ini nanti akan ada di Foundry itu sendiri. Jadi nantinya dengan BBTL cycle ini, harapannya adalah nanti bisa untuk mengetes produk yang berbeda tuh gimana gitu kan, karena tadi teman-teman pergi holiday gitu itu kan mungkin kayak occasional aja ya, tapi ini salah satu startup gitu yang juga dari Imperial juga sebenarnya, si lead-nya atau CEO-nya mereka memiliki ambisi untuk mencoba untuk mengorek-ngorek tadi gitu, tapi ini bukan holiday, tapi mereka bekerja seperti itu. Jadi mereka mencoba untuk mencari bioparts yang ada di lingkungan, di mana mereka udah ini kayak bisnis trip gitu ya mungkin ya. Jadi mereka mencoba untuk mencari genomnya seperti apa, mereka untuk men-sequence dan mendapatkan bioparts-nya. Nama company-nya Basecamp Research, bisa teman-teman nanti search ya. Dia ambisinya itu untuk produk itu. Nah, aku sedikit mau cerita nih di sini ya. Mereka dapat idenya dari mana gitu, karena tadi salah satu CEO-nya dulu ketika kuliah gitu pernah mendapatkan kesempatan ke Antartika. Jadi dia ada di mana nih? Ada di FF semua gitu ya. Mereka cuman berbekal semacam ini. Ini labnya mereka. Jadi mereka nggak ada listrik, jadi cuma ada pipet. Kemudian mereka ada namanya Minion. Nah ini mungkin sudah teman-teman sudah kenal ya Minion dari UNT di Oxford Nanopore Technology. Jadi ini bisa mereka bawa kemana-mana, mereka tinggal sambungin aja ke laptopnya, sehingga nantinya mereka bisa langsung nih mendapatkan data-data dari microbiome atau microbes yang ada di sekitar mereka untuk mereka bisa ekstrak nih DNA-nya, kemudian mereka bisa tahu katakanlah bioparts yang mereka dapatkan seperti apa aja gitu. Itu idenya. Jadi mungkin kenapa tadi aku bilang ketika teman-teman summer holiday, kemudian teman-teman mungkin bawa Minion ini, kemudian langsung nih dapat ada beres nantinya habis dari liburan. Sekedar ide aja ya. Oke. Nah, ternyata ide untuk mencoba menginventaris pencarian mikroba ataupun bioparts ini nggak hanya sampai di startup aja gitu, bahkan institusi yang resmi ini semacam ISTAR. Jadi mereka juga sudah pernah melakukan ekspedisi semacam ini. Mereka berhasil menginventaris sekitar 160.000 dari natural organism gitu ya. Di sini mereka mencoba untuk menjelajah ke seluruh dunia dan mereka mengkategorikan ada berapa tanaman, berapa fungi, berapa eubacteria, dan kawan-kawan. Nah, yang menarik adalah ini projectnya Price All the Organism dan Ego.
Jadi still under ongoing untuk mengkarakterisasi organismenya. Nah ini menjadi peluang juga nih buat teman-teman gitu ya di Indonesia, punya banyak sekali keanekaragaman, banyak sekali microbes yang mungkin bisa dieksplor tapi belum tersentuh gitu ya. Nanti kita akan diskusi mengenai sebagai gambaran aja bahwa oke, selain itu tadi misalkan dari Singapura, nah yang ini dari Norway, mereka punya namanya Global Ocean Diversity Project. Mereka mencoba untuk memetakan ataupun mencari organisme microbes atau organisme yang hidup di laut. Jadi ini semacam ekspedisi tapi di laut berlayar gitu ya. Mereka mencoba untuk sampling dan dari sini mereka mencoba untuk tadi mendapatkan cluster gen-gen yang diperlukan untuk memproduksi suatu senyawa natural products gitu. Nah, memang sih mungkin pada akhirnya yang mereka jual adalah commercial products-nya. Cuman mereka mencoba untuk di inventaris gitu ya. Dari laut apa aja sih yang bisa mereka nanti dapatkan gitu. Recording in Masih progress. cluster yang berfungsi itu akan semakin lebih canggih lagi nantinya. Oke. Oke. Tadi kita ngomong mengenai bioparts, mengenai genetic gene cluster juga, biogenetic gene cluster. Nah, tapi harapannya di sini nggak hanya sekedar sampai di sana aja, atau mengenai pathway construction aja. Jadi selain itu akan juga banyak katakanlah untuk metabolic engineering pathway ataupun pathway regulation ya. Jadi ini katakanlah tadi teman-teman punya bioparts-nya, tapi teman-teman harus juga mendapatkan regulator-regulator lainnya untuk memastikan bahwa si pathway-nya ini bisa menghasilkan dalam keadaan yang optimal gitu. Nah ini aku nggak mau detail ke arah sini, cuma ini sekilas aja bahwa selain itu banyak peluang yang bisa teman-teman nantinya explore gitu. Tidak hanya sekedar bioparts, tidak hanya sekedar gennya atau cluster gennya, bahkan di sini sampai untuk pathway regulation ataupun optimization, termasuk juga untuk cofactor recycling, gitu ya. Nanti kalau misalkan tertarik bisa diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Oke, nah tadi kita udah sedikit recap gitu ya mengenai Intro to Synbio. Harapannya bisa nih membantu teman-teman lebih paham lagi mengenai bidang synthetic biology. Kemudian kita akan berbicara mengenai aplikasi dan regulasi. Oke, nah di sini ada sedikit gambar yang saya tampilkan gitu ya. Ini adalah gambar dari living therapeutics. Jadi, oke lah, kalau sekarang teman-teman minum obat nih, obatnya kan dikasih dari farmasi gitu ya, teman minum. Nah, di sini ini lebih ke teman-teman minum probiotics semacam yogurt gitu ya, yang si bakterinya ini sudah direkayasa supaya bisa nih mengenali apa sih yang dibutuhkan, kemudian bisa memproduksi obatnya gitu. Jadi kita sebagai living therapeutics. Nah, sekarang juga sedang mengenai bidang ini karena mereka juga menggunakan aplikasi dari synthetic biology gitu ya untuk membuat organismenya. Oke.
karena tadi kita udah ngomong mengenai living therapeutics, harapannya teman-teman udah beres makan siang ya. Jadi biar nggak enak gitu. Aku ingin memberikan sedikit gambaran mengenai living therapeutics itu sendiri. Jadi kalau sekarang tadi sedang mengenai living therapeutics, sebenarnya living therapeutics itu bukan ide yang baru gitu. Jadi sudah dari dulu banget gitu. Ada namanya e-Chromai Project, ini salah satu project dari IJEM. Jadi mencoba untuk merekayasa probiotics yang bisa teman-teman nanti konsumsi, tapi akan bisa mendeteksi apa sih permasalahan yang ada di perut kita gitu ya. Misalkan kita terlalu banyak makan minyak nih, ada banyak kolesterolnya dan segala macam, atau sekarang kan banyak nih ya untuk cancer yang ada di saluran gastrointestinal gitu ya. Jadi mencoba untuk lagi diminum gitu ya, si bakteri-bakteri ini akan masuk gitu, kemudian dia akan mencoba untuk mengsense atau apa ya, sense chemicals yang dikeluarkan oleh misalkan si cancer ini gitu, dan dia bisa mengeluarkan warnanya gitu ya, bisa mengeluarkan warna. Jadi di pup teman-teman akan kelihatan, oh ini orange nih, jadi penyakitnya apa ya gitu ya. Oh ini hijau nih, jadi penyakitnya apa ya? Ini kebanyakan makan gula atau apa gitu, kebanyakan boba atau apa, yang mungkin seperti itu. Nah ini salah satu project dari IJEM dari Cambridge yang menang pada tahun itu gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba lihat gitu kalau misalkan tertarik videonya seperti apa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu salah satu dari project di IJEM. Nah, IJEM sendiri itu sudah lama gitu. Saya sebagai salah satu alumni dari IJEM ingin mempromosikan gitu. Nggak promosi juga sih. Jadi ini pengen ngasih tahu buat teman-teman yang belum tahu, IJEM itu semacam kompetisi sintetik biologi secara global, secara dunia. Itu sudah lama ya, hampir 2 dekade lah gitu. Dan tahun ini biasanya ini nggak hanya anak undergrad gitu, ada undergrad, ada overgrad. Overgrad tuh yang mungkin master gitu ya. Ada batas umurnya sebenarnya sih, nanti coba dicek. Kemudian ada juga untuk high school gitu. Jadi sekarang high school aja sudah mulai untuk belajar terkait dengan synthetic biology gitu ya. Untuk prosesnya ini, timeline-nya ini biasanya mereka akan sebenarnya main dari IJEM ini nanti tuh di summer ya, summer project. Jadi sekitar bulan Juni, Agustus itu, jadi teman-teman ada kesempatan untuk nge-lab dan merancang atau build the project gitu ya, secara real. Kemudian nanti di fall itu sekitar Oktober itu biasanya mereka ada jambore. Nah untuk tahun biasanya dulu-dulu itu selalu di Boston, sekarang mereka mencoba untuk shift, misalkan di sini di Paris gitu. Kalau misalkan tertarik mau jalan-jalan ya silahkan gitu ya. Kalau enggak jangan khawatir, biasanya mereka ada live eventnya, jadi teman-teman tetap bisa nonton projectnya secara online. Oke, nah ketika berbicara mengenai project IJEM, kan tadi ini project high school, undergrad, overgrad gitu ya. Jadi teman-teman akan berpikir ini nantinya sampai mana sih projectnya apa. Jadi kayak misalkan teman-teman sekarang berpikir, oh aku mau bikin tesis nih, jadi tesisnya itu akan jadi apa gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini dulunya si IJEM tim dari MIT ya, tapi IJEM-nya dari MIT tahun 2004, mereka orangnya ini gitu. Tapi sekarang mereka sudah bisa membuat company namanya Ginkgo Bioworks, dan ini sudah ada di listed di NYSE, ada di stock exchange gitu ya. Jadi mereka sudah go public sebenarnya di tahun 2021. Jadi kalau misalkan teman-teman mau untuk beli stoknya atau sahamnya ya silahkan. Tapi saya ini nggak promosi ya, nggak promosi sahamnya sebenarnya. Tapi silahkan kalau misalkan tertarik untuk invest di produknya mereka. Nah, kita akan bahas sedikit nih mengenai Ginkgo Bioworks, karena menurut saya menarik nih. Ginkgo Bioworks itu semacam company yang dia jual platform. Jadi dia nggak jual organisme, dia nggak jual produknya juga gitu. Jadi dia nggak jual bioparts-nya juga. Jadi dia jual adalah platformnya. Jadi mereka punya in-house atau beberapa lab ya, yang tadi full automated gitu ya. Dan dia punya misi untuk membuat biology by design gitu. Jadi mereka menawarkan, saya punya platform, apa yang teman-teman mau gitu, apa yang klien mereka mau, kita bisa bikinkan, kita bisa punya platformnya,
nanti teman-teman juga atau kliennya mereka yang akan jual gitu. Jadi semacam R&D-nya lah ya, semacam itu. Nah, ini kita akan coba lihat gitu ya di Ginkgo Biofoundry ini. Jadi misalkan teman-teman punya satu ide gitu, oh aku mau bikin pupuk nitrogen gitu yang dia dari bakteri gitu. Jadi aku nggak usah ngasih pupuk NPK lagi gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, si company ini akan melakukan berbagai macam iterasi itu ya, bisa dari desain, kemudian juga membuat DNA-nya, kemudian membuat si pathway-nya, mereka punya automation, mereka punya hardware-nya, mereka punya software-nya juga in-house, kemudian mereka ada beberapa pilihan organisme yang bisa disesuaikan atau digunakan oleh klien, dan mereka punya mengenai genetic code, mereka juga baru akuisisi beberapa apa ya istilahnya, perusahaan pembuat DNA gitu ya. Jadi mereka punya in-house beberapa, kemudian juga mereka tadi yang aku bilang ada bioparts-nya, itu namanya biological tools. Mereka juga udah punya in-house-nya seperti apa. Kemudian ini akan iteratif ya, akan bisa muter-muter ya gitu sampai mereka dapat satu produk, sampai bahkan sampai scale up. Kemudian itu yang akan mereka berikan ke kliennya. Jadi outputnya semacam itu. Oke, nah beberapa aplikasi yang mereka pernah lakukan atau saat ini sedang lakukan. Ini ada nama company-nya ya. Jadi kliennya itu bisa dari teman-teman gitu ya, yang penting punya duit gitu. Ada dari Rose gitu ya. Mereka membuat next generation antibiotics. Ini menarik karena mungkin teman-teman ada permasalahan dengan resistensi antibiotics ya. Yang ini jadi permasalahan yang global juga. Nah, kemudian misalkan dari yang lain itu ada untuk membuat vaksin atau nukleik acid vaksin, kemudian Synlogic untuk membuat tadi untuk living medicines ya. Tapi ini kemarin kayaknya mereka gagal, fail di clinical trial. Oh, ini mungkin nanti nggak akan kita bahas di sini ya. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Kemudian juga ada dari motif mengenai future of food. Ini berkaitan dengan misalkan teman-teman kalau misalkan makan makanan itu kan ada satu chemicals yang hanya diproduksi oleh makanan tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, si motif ini mencoba untuk remake lagi lah si compound itu, tapi nggak di organisme aslinya. Jadi mereka untuk scaling up dengan menggunakan synthetic biology, nantinya hadapannya akan bisa menjadi additif untuk makanan yang lainnya. Gitu. Kemudian mengenai konsentrik ini itu testing untuk COVID-19 kemarin sih sebenarnya. Oke, yang lain lagi misalkan ini berkaitan dengan apa yang mereka lakukan ya. Jadi untuk fermentation mereka ada scaling up by process, kemudian untuk fragrance ini juga penting karena market dari flavor and fragrance itu cukup sangat besar sekali gitu ya. Kemudian untuk student improvement, untuk sustainable agriculture tadi yang misalkan aku bilang untuk bikin pupuk gitu, nitrogen dari untuk capture nitrogen dari udara seperti apa. Kemudian ini yang mungkin nantinya akan kontroversi ya di Indonesia adalah untuk produksi cannabinoid gitu. Tapi mungkin di US dan beberapa negara itu mungkin sudah legal gitu atau legalitasnya sedang diatur untuk produksi cannabinoid. Ya. Oke, nah selain itu ini aku mencoba untuk ngasih juga beberapa overview beberapa company lainnya gitu ya selain Ginkgo Bioworks. Ada salah satu company di Jepang aslinya, tapi dia baru buka kemarin buka manufacturing plant-nya di Thailand, namanya Spiber, dan mereka fokus untuk membuat protein dari sebenarnya ini tahu nggak? Ini tuh dari ini spider, dari laba-laba. Jadi benang laba-laba karena si fibernya spider itu sangat kuat ya. Jadi dia untuk bulletproof gitu, anti peluru gitu. Jadi ini dibikin di brood. Jadi dia diproduksi proteinnya di luar spidernya gitu ya. Jadi mereka nyebutnya sebagai spider gitu. Nah, ini juga sudah dibikin beberapa desainnya gitu ya dengan sebenarnya mereka kerjasama juga karena mereka fokusnya untuk memproduksi proteinnya. Nah, mereka mencoba untuk kerjasama juga dengan beberapa desainer, misalkan pakai ini di The North Face ya.
atau misalkan limited edition t-shirt dari Sakai. Jadi di sini tadi kalau kita berbicara mengenai kita bikin synthetic biology untuk produksi protein ini, jadi teman-teman harapannya nantinya bisa kepikir apa sih end produknya gitu, end use-nya siapa gitu. Kalau misalkan ini di luar jangkauan teman-teman gitu kan, oh ya udah kolaborasi aja gitu, misalkan dengan brand ternama gitu ya. Untuk membuat produk aplikasi di bidang biomaterials. Oke. Okay. Selain itu di bidang antibody gitu ya, itu kan mungkin teman-teman yang pengen nih untuk belajar mengenai pengobatan atau health gitu ya. Itu juga memungkinkan gitu untuk menggunakan metode synthetic biology ini dan laboratory automation ya yang sudah diotomasi, apalagi dengan dikombinasikan dengan machine learning di sini untuk bikin antibody. Jadi next generation of antibody itu seperti apa. Nah, ini kebetulan juga salah satu kakak kelas dulu di lab yang sama gitu ketika sekolah di Imperial membuat company ini gitu, namanya Lab Genius. Dia bisnya di London gitu. Nah, itu ini ya aku mau tujuannya scaling up ataupun proses R&D itu sendiri. Nah, namanya adalah sintes gitu. Jadi kalau misalkan ini kasarannya, kalau misalkan teman-teman gelap kan dan notebook nih ya. Jadi notebook ini teman-teman akan catat semua nih yang dimasukin berapa dan outputnya seperti apa dan segala macam. Tapi data-data yang teman-teman pakai ini masuknya berapa, nanti SD-nya seperti apa. Nah, itu kalau misalkan teman-teman bayangin di satu company yang gede itu kan akan ada banyak data nih. Nah, di sini si Sintes ini mencoba untuk pull, untuk menarik semua datanya, kemudian mengolah, kemudian membuat workflow yang bisa meminimalisir error ataupun juga bisa ngasih tahu nih mana yang paling optimum nih seperti itu. Dia nggak ada produknya, cuma produknya ya si software ini gitu. Dia akan membantu istilahnya B2B lah ya gitu. Jadi bisnisnya akan membantu bisnis lain untuk bisa membuat proses yang robust untuk R&D-nya semacam itu. Oke, yang berkaitan dengan makanan juga saat ini ada. Ini kalau misalkan teman-teman tahu Impossible Foods. Jadi Impossible Foods itu dia memproduksi Impossible Burger, Impossible Milk dan kawan-kawan. Jadi dia sebenarnya adalah alternatif apa ya? Alternatif food ya. Jadi dia misalkan katakanlah burger kan kalau misalkan teman-teman tahu dia dari beef ya. Nah, yang ini mereka bikin itu bukan dari beef, tapi mereka mencoba untuk membuat rasanya itu seperti beef. Jadi salah satu yang mereka butuhkan adalah untuk menambahkan si beef itu kan ada himnya ya, ada him ada sensasi beefnya itu kayak ada darah-darah, nggak darah juga jadi geli gini. Jadi ada protein hewani lah gitu di sana. Nah, untuk membuat Impossible Food atau Impossible Burger ini untuk mencoba untuk yang sama persis, mereka juga butuh namanya si hemoglobin atau him ini, tapi dari soy gitu ya, dari kedelai. Nah, itu nama proteinnya itu leg hemoglobin ini. Mereka untuk mencoba nih, karena kan nggak ada nih di plant ya, jadi mereka mencoba untuk mensintesis si soy leg hemoglobin ini menggunakan pikia gitu. Kemudian nanti setelah dapat si like hemoglobin ini, kemudian akan dimasukkan ke si campuran dari si burgernya ini sendiri supaya rasanya itu mirip dengan burger yang dari protein hewani gitu. Oke, ada nggak yang dari perusahaan di Indonesia gitu ya? Ini salah satu perusahaan yang dia manufacturing-nya ada di Indonesia, ada di Surakarta. Kalau misalkan teman-teman tahu, itu juga sebenarnya nggak directly berhubungan dengan technology, dia lebih ke general automation ya untuk liquid handling. Cuman harapannya teman-teman bisa ada bayangan dia juga akan apa ya, saya nge-handle beberapa proses berkaitan dengan automation juga gitu. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman tertarik bisa coba cek juga.
Oke, ini secara umum aja mengenai apa sih landscape-nya di industri itu yang berkaitan dengan synthetic biology. Jadi bisa ada di renewable chemicals atau bukan ada produk, kemudian juga ada tadi cannabinoids gitu ya. Ada juga berkaitan dengan protein dan fuels atau oil gitu. Ini untuk gambaran teman-teman aja. Oke, berkaitan dengan regulation nih. Nah, tadi kan produk ya, produk ketika teman-teman jual, teman-teman butuh market. Nah, market ini juga akan erat kaitannya dengan inisiatif dari pemerintah juga. Apakah market ini siap menerima produk-produk Synbio enggak gitu. Oleh karena itu biasanya juga membutuhkan dukungan dari pemerintahnya sendiri itu untuk memetakan baik itu dari R&D dari awal dari upstream sampai downstream-nya. Kalau aku nggak tahu kalau misalkan di Indonesia seperti apa ya, tapi sejak dari dulu kalau misalkan UK paham bahwa synthetic biology ini adalah it's gonna be the future gitu. Jadi mereka mencoba untuk membuat roadmap-nya, untuk membuat strategic plan-nya seperti apa. Jadi ini akan bisa membantu untuk UK untuk mempersiapkan ekosistem yang bagus untuk pengembangan synthetic biology itu sendiri gitu. Jadi ini dari pemerintahnya pun sudah turun tangan gitu, turun gunung gitu untuk memetakan kedepannya mau seperti apa gitu ya. Selain dari UK, juga ada dari Eropa atau European Synthetic Biology. Mereka juga punya strategic vision ya di era Synbio. Kemudian juga di Australia, itu mereka sudah punya dokumen yang mereka bisa bagikan. Kemudian kalau misalkan Singapura sendiri, ya Singapura langsung taruh uang gitu untuk synthetic biology. Sekarang sedang gencar-gencarnya juga yang ada di Singapura. Dulu proyek yang menjadi andalan adalah untuk produksi cannabinoids gitu. Cuma sekarang proyeknya sangat diverse sekali dari pangan, dari health atau health ya, karena sekarang Singapura itu ambisinya adalah menjadi hub gitu untuk synthetic biology yang ada di kawasan Asia Pasifik. Oke, kita sudah bicara macam-macam. Sekarang kita akan coba lihatnya potensialnya apa sih untuk eksplorasi di Indonesia gitu ya. Ya, yang teman-teman juga paham gitu dan akan apa ya istilahnya tahu lah bahwa Indonesia itu punya banyak sekali unexplored potential gitu ya. Alam kita bagus, kita bisa mencari microbes ataupun organisme yang eksotik gitu yang nantinya bisa menghasilkan natural products ataupun obat ataupun apapun itu gitu ataupun terpenoids, flavonoids atau apapun itu dari biodiversity yang kita miliki gitu. Nah, ini juga jadi salah satu PR buat teman-teman nantinya ya yang kita tahu biodiversity-nya banyak tapi gimana kita bisa mengeksplornya. Aku mau mencoba untuk ngasih beberapa potensi problem dan permasalahan dan nanti mungkin solusi yang bisa teman-teman lakukan seperti apa ya. Misalkan di sini kita ngomong mengenai lingkungan, isu lingkungan, sampah plastik di mana-mana ataupun misalkan Sungai Citarum gitu ya yang terkontaminasi dan kawan-kawan gitu. Gimana sih cara untuk solve ini gitu. Jadi teman-teman bisa pakai itu untuk namanya upcycling plastik atau biodegradable plastik atau apapun itu gitu ya. Nah, salah satu company yang mengerjakan ini namanya adalah Carbios. Ini dari Prancis. Jadi kemarin pernah ke sini juga ke Singapura karena company saya juga dari Prancis. Ini tetanggaan lah kita kenal sama bosnya gitu kan. Jadi yang unik dari company ini sebenarnya adalah mereka mencoba untuk recycling plastik dan mencoba untuk upcyclingnya. Jadi mereka menggunakan enzymatic biodegradation juga gitu ya. Apa ya istilahnya harapannya nantinya dari plastik ini mereka bisa turunkan menjadi produk-produk yang nantinya lebih memiliki nilai jual yang tinggi gitu ya. Itu salah satu contohnya, nanti coba teman-teman cek namanya Carbios untuk produk-produk untuk company yang melakukan recycling dari PET atau plastik ini. Kemudian saat ini mungkin karena panas ya, jadi kemarin tuh banyak sekali nyamuk di Singapura juga, dan pastinya takutnya ada malaria gitu ya, itu sangat
menjadi momok gitu kalau di sini, atau Aedes aegypti itu, atau DBD gitu ya. Nah, beberapa yang mungkin teman-teman kepikiran nanti mungkin bisa bikinin detection kit untuk malaria atau untuk DBD itu, dan juga gimana sih bisa memproduksi obat untuk malaria gitu ya. Nah ini sebenarnya cukup lama untuk artemisinin yang bisa dihasilkan menggunakan Sashi host di bakteri gitu ya, atau kemudian nanti dia akan dipurifikasi dan nantinya bisa dimanufacturing dan bisa di scale up dan dikonsumsi oleh kita gitu, karena artemisinin biasanya dihasilkan oleh gitu, dan itu biasanya kan lama ya, dan nggak murni gitu. Jadi, lama Recording in progress. Mungkin teman-teman juga bisa untuk melakukan penelitian ke arah sana gitu ya, menggunakan synthetic biology. Ini ada beberapa di antaranya yang kerjasama juga dengan Ginkgo Bioworks gitu ya, semacam Pivot Bio. Mereka mencoba untuk membuat mikroba yang bisa capture net nitrogen yang ada di udara gitu ya. Kan sebenarnya sudah secara natural ya di leguminous ya. Nah, tapi mereka mencoba untuk mengaplikasikan si sistem ini nggak hanya untuk rhizobium gitu, tapi juga ke tanaman-tanaman yang lainnya juga. Nah, secara green atau sustainable chemistry atau fertilizer ini itu menjadi satu yang bisa mungkin teman-teman eksplor nanti ke depannya, supaya Indonesia juga tidak selalu impor pupuk gitu ya, dan tanahnya juga tidak tercemar dengan bahan-bahan kimia secara berlebihan juga. Oke, nah salah satu yang jadi penutup gitu ya untuk brainstorming kita mengenai potensi dari synthetic biology ini adalah di bidang pendidikan juga. Mungkin aku nggak tahu teman-teman pertama kali terekspos dengan synthetic biology itu kapan, apakah ketika kuliah atau ketika high school gitu ya. Tapi dengan berkembangnya ilmu ke depannya, ya, belajar mengenai synthetic biology ataupun microbes gitu ya, itu sudah bisa diajarkan sejak dini gitu. Di sini lebih ke dininya adalah playgroup sih, kindergarten atau anak TK gitu. Mereka bisa belajar coba misalkan menggunakan saat ini tuh kayaknya ada deh yang mereka selfie ya, atau TXTL system. Jadi cuma dikasih air atau kasih enzim atau apa, nanti jadinya larutannya jadi merah atau jadi kuning gitu. Mereka dijelaskan lah gimana prosesnya, ada transkripsi translasi seperti itu. Tapi dengan sangat-sangat basic sekali, karena yang belajar juga anak-anak TK gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi ide gitu buat teman-teman nanti punya anak apa psikologi gitu, sebanyak studi dengan yang hal yang dia bergerak. Recording in Misalkan, cloning progress. seperti apa ya, ini DNA itu seperti apa, ekspresi DNA seperti apa ya. Tapi tentu saja ini tadi bisa kita batasin ya, apakah ini aman dipakai atau enggak gitu. Karena kita juga nggak mau nih kita kasih bakteri atau yang berkaitan dengan rekayasa genetika yang mengandung
antibiotik resistant gene gitu. Kemudian dia akan apa istilahnya ya, escape keluar gitu ke lingkungan, kemudian kita akan memiliki masalah berkaitan dengan resistensi antibiotik gitu. Oke, nah ini adalah the last part gitu. Aku harapannya pengen ngasih nih sedikit overview gitu mengenai career options dan how to start gitu ya. Tapi mungkin kita ngomong dulu kali ya, kayak how to start gitu. Sebenarnya kita bisa start di kelas gitu. Nanti teman-teman katanya akan ada mata kuliah genetic biology, jadi artinya bisa teman-teman manfaatkan dengan baik gitu. Ini sendiri gambar ketika tim IGEM ITB 2014 memberikan sharing session gitu ya kepada teman-teman UPI ini. Kalau misalkan teman-teman ini di mana ya familiar tempatnya, ini di UPI sebenarnya. Nah, kita juga berusaha untuk sharing ke teman-teman juga. Waktu itu belum ada Zoom meeting gitu ya, jadi masih in person, datang ke UPI, betulan, karena dekat juga. Teman-teman bisa belajar dari sana. Nah, selain itu, kalau misalkan teman-teman mau tadi belajar lebih gitu ya, teman-teman bisa coba gabung ke Symbio ID. Jadi kita banyak aktivitas di sana. Jadi ada kurikulumnya juga, teman-teman bisa belajar dari awal sampai akhir gitu. Kemudian ada namanya competition juga, ada namanya dulu BIOS gitu ya. Cuman sekarang kita partner dengan iGEM Foundation, ada namanya Indonesian iGEM League. Nanti aku bisa share detailnya seperti apa. Kemudian juga kita belajar tidak hanya wet lab-nya aja atau sainsnya aja, kita juga belajar mengenai apa sih yang teman-teman bisa lakukan outreach outside di akademia gitu ya. Ada namanya science communication juga, dan juga community. Jadi ini nggak cuma teman-teman di UPI gitu, teman-teman bisa belajar dari teman-teman yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini dia, ini yang ada mengenai Indonesian iGEM League itu sendiri. Jadi biasanya ada registrasinya di April ya. Nah, biasanya kita ada Symbiotic Fest ini di Desember. Mungkin teman-teman kemarin sudah ikut gitu ya, Symbiotic Fest. Nah, itu acaranya seru sih, ada 3 hari gitu, dan berbagai macam pembicara ya. Pastinya oke, keren-keren kok sebenarnya. Oke, nah selain tadi kan sebenarnya nasional ya, teman-teman bisa belajar dari teman-teman sendiri itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini selain itu, kalau misalkan teman-teman tertantang untuk mengikuti international competition, ya silahkan gitu. Itu biasanya ada IJEM, kemudian selain IGEM itu ada yang namanya Biomod gitu. Ini sebenarnya lebih apa ya, lebih murah sih sebenarnya dibanding IGEM. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen IGEM Indonesia gitu ya, ikut Indonesian IGEM League aja nggak masalah sih sebenarnya untuk belajar dan tahu mengenai synthetic biology. Terkait dengan international exposure, sebenarnya tidak hanya menutup sampai ke competition. Competition itu kan sebenarnya tentatif gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mencari peluang untuk international opportunity yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan sekarang ada ISMA gitu, teman-teman coba bisa cek lagi ISMA itu apa. Kemudian teman-teman bisa apply ke berbagai macam kampus. Dan ini didukung oleh pemerintah ya, ini dari pemerintah, dari LPDP. Tapi selain itu, kalau misalkan teman-teman mau mencari kesempatan yang lain gitu, misalkan di A-Star sendiri itu ada namanya SIPGA gitu ya. Nah, SIPGA ini untuk Pre-Graduate Awards, jadi buat teman-teman yang undergrad nih, sebagian besar undergrad ya, S1 ya. Nah, itu bisa teman-teman coba cek untuk International Pre-Graduate Award atau SIPGA ini. Di sini saya beberapa kali menemui mahasiswa Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk ke A-Star atau di CIFPI ini sendiri dengan menggunakan award dari SIPGA ini sendiri. Nah, dia jadi per bulannya akan dapat sekitar $2.000 gitu untuk hidup. Harusnya sudah lebih dari cukup lah ya untuk student. Nah, durasinya tergantung teman-teman nih. Teman-teman misalkan aku bisanya cuma 3 bulan, ya silahkan 3 bulan nggak masalah gitu. Aku bisanya 6 bulan nih, nggak masalah juga. Nah, mereka juga biasanya menawarkan kok yang namanya misalkan teman-teman mau melakukan tesisnya gitu ya di CIFPI atau di A-Star gitu. Itu juga memungkinkan sih.
dengan mekanisme SIBGA ini. Nanti coba teman-teman cek lagi ya peluangnya seperti apa. Kalau misalkan di CNRS Create sendiri ada, tapi biasanya mereka nggak open for public seperti ini sih. Jadi coba teman-teman cek projectnya ke CNRS Create ya, ke kantor tadi. Biasanya mereka ada beberapa project, kemudian apa yang menarik gitu, email aja ke HQ-nya. Nah, mereka biasanya akan share, oh ini ada peluang nih, siapa yang akan bisa mau supervise student ini dan segala macam. Itu juga akan mendapatkan financial support sih. Kalau semacam misalnya seperti itu. Selain yang program ISMA ya yang dari Indonesia itu biasanya mungkin akan lebih gampang gitu. Karena aplikanya dari Indonesia aja. Cuman kalau misalkan yang internasional semacam ini itu aplikanya dari internationally gitu. Jadi saingannya akan semakin susah gitu sih. Oke. Oh, oke. Sebelum aku summary ya. Jadi sebenarnya mengenai karir path-nya sendiri sebenarnya di technology itu sangat luas. Teman-teman bisa tadi menjadi scientist, teman-teman bisa menjadi programmer, teman-teman juga bisa menjadi misalkan science communication nantinya di regulasi ya, karena kita juga butuh orang-orang yang bisa mengerti mengenai regulasi di bidang teknologi. Selain itu misalkan berkaitan dengan IP gitu, dengan untuk intellectual property, patent attorney itu juga penting ketika teman-teman pengen mencoba untuk mempatenkan kerjaannya gitu. Jadi itu juga butuh, tapi teman-teman harus belajar law sih, harus belajar hukum lagi setelah itu gitu ya. Itu juga penting. Jadi ada banyak sekali peluang pekerjaan